Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang dalam ibadah Jumat Agung di hari ini. Saya akan menyapa Bapak Saudara yang di Hall A. Shalom semuanya, apa kabar? Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang di Hall B dan juga di balkon semua, apa kabar? Yang baik juga jemaat yang ada di Bethlehem Room, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Kalau dia sudah mati buat kita, dan saya percaya kuasanya akan bekerja atas kehidupan kita bersama-sama hari ini di dalam ibadah Jumat Agung. Mari saya mengajak Bapak Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita ingat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan boleh menyelamatkan kita, dia mati untuk kita, dan lewat kuasanya dia akan curahkan atas kehidupan kita. Setiap tetesan darahnya mengandung arti buat kita, amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, hampiri dia, naikkan ucapan syukur kepada. Kalau Tuhan boleh menyelamatkan hidup kita, dialah yang baik. Kami bersyukur ya Allah untuk pengorbanan, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kalau Engkau boleh mati buat kami Tuhan, Engkau rela mati untuk kami. Kami percaya di hari yang ketiga Engkau akan bangkit, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja buat kami. Mari Bapak bisa rasa saya duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu yang berkuasa.
berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu sembah Dia. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang
Makasih Roh Kudus. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned with many crowns. You reign in glory. Seated on
Sorakan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan. Haleluya. Saudara siap memuji-muji Tuhan, amin. Amin. Yang ada di hall A, hall B, balkon, di ruang Bethlehem. Kita percaya Dia Allah kita, Allah yang baik, amin. Dia mati buat kita dan kuasa bekerja atas kehidupan kita, amin. Mari semua tepuk tangan bersama-sama. Oh yeah, oh yeah. Mari tepuk tangan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah menyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Ya Tuhan Allah Kau. Mari semua menari melompat. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh yeah. Dia sungguh Oh, baik, oh. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Come on, Dia ada di dalam. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kasih. Allah kebenaran. Mari semua jemaat Tuhan menari. Dia sungguh baik, Dia sangat Oh, baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, oh, oh. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang percaya Tuhan kita baik, angkat tangan tinggi-tinggi bersara. Sorakan. Yeah. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. He is so good. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and Oh yeah, yeah. me. He's so good to you, Oh, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorakan. Haleluya. Sorakan. Yang percaya Tuhan kita tiada yang musal bagi Dia. Sorakan. Mari semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi. Mari bersama-sama katakan. Ya. Oh. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Hey. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Sekali lagi. Come on. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat.
Diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Makasih Tuhan untuk kasih membuat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Kami boleh ya Tuhan ada bersama-sama sampai hari ini. Oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan boleh memberkati kami. Kalau Tuhan boleh menjagai kami. Sampai detik ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk umat-umat-Mu yang setia sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Untuk gereja, untuk pengembalaan di tempat ini. Tuhan, terima kasih kami ingat. Di mana kalau ada hari Jumat, kami percaya ya Tuhan. Di hari ketiga, Engkau bangkit ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
semuanya. Mari angkat tanganmu, katakan karya terbesar, karya terbesar. Mari kita pandang salib Tuhan, pengorbanan Tuhan, sebagai bukti kasih-Nya kepada setiap kita. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau ku kagum. Sekali lagi, Yesus, Engkau ku kagumi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu mulai angkat tangannya, mulai sembah Dia, agungkan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah. Mari angkat suaranya, sembah Raja di atas segala raja, sembah Tuhan atas maut, Tuhan atas dunia ini. Engkau yang berkuasa, Engkau yang layak, Anak Domba Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu agungkan Dia dengan rasa hormat dan kagum. Mari angkat suaramu, sembah, sembah Dia, pandang salibnya. Aku rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Aku rasakan kuasa salib-Mu melawan menjamah setiap hati di tempat ini, ya Tuhan. Biarlah kasih yang sempurna itu membanjiri setiap hati, setiap umat-Mu yang hadir di ibadah Jumat Agung ini. Shikiarabaya Shandara Labalabalabalabalabalabalabalabala. Saudara yang sudah berbahasa roh, saudara mulai berbahasa roh. Saudara yang belum, terus minta Roh Kudus dipenuhi. Shandara Batakarabaya Shandara Labalabalabalabalabalabala. Curahkan ya Roh Kudus, curahkan urapan baru itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangannya Bapak Ibu, angkat tangannya di hadapan Tuhan. Saudara yang rindu mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami kasih Tuhan, sekarang aku minta ya Roh Kudus, jamah kami, jamah kami, penuhi setiap hati, penuhi setiap tanah hati yang gersang, banjiri, banjiri di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, nama yang Shandara, oh, bala-bala-bala-bala-bala. Semakin besar gelombang kasih itu turun dalam ibadah ini, dari depan sampai belakang, balkon, setiap ruangan, setiap yang hadir. Oh, Rabaya Shandara Ralabaya Syadakara Labalabalabalabala. Ralabatakara Labalabalabalabala. Engkau pokok pujian kami, Haleluya. Engkau fokus daripada ibadah ini. Oh, Ralabaya Shandara Labalabalabalabala.
Kami mengasihi-Mu. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Kau rela mati bagi kami, menebus dosa kami, menerima kami apa adanya, ya Tuhan. Kami bersyukur. Kehidupan-Mu ajaib, kematian-Mu ajaib, kebangkitan-Mu ajaib, ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Naikkan ucapan syukur kita. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terimalah ucapan syukur kami, Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. kami kagum akan setiap perbuatan yang Engkau lakukan, khususnya di Jumat Agung ini ya Tuhan. Karya salib-Mu membawa kami mengingat akan kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Menebus kami, menerima kami apa adanya. Dan kalau kami bisa berdiri di hadapan-Mu, dan kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, itu karena kuasa darah-Mu yang tercurah, membenarkan kami dan menyucikan kami. Sehingga kami bisa bersorak-sorai, bersyukur, kami bisa menikmati segala yang baik yang Kau sediakan ya Tuhan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, sampaikanlah pesan firman-Mu bagi setiap kami hari ini. Bawalah kami kepada sebuah perenungan untuk kami kembali kepada kasih kami yang semula, untuk kami kembali kepada hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Oleh sebab itu Roh Kudus, biarlah Engkau melayang-layang di atas tempat ini. Biarlah dengan kata-kata yang sederhana, firman dan pewahyuan itu memberikan terang bagi setiap orang yang ada di tempat ini. Kami siapkan tanah hati yang terbaik, telinga seorang murid. Dan kami berkata segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya berdoa keadaan kita baik-baik saja. Roh kita menyala-nyala, hati kita terus mengasihi Tuhan. Dan kita terus berharap yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ibadah Jumat Agung ini, saya mau mengajak setiap kita yang ada di sini untuk merenungkan, untuk mungkin mulai merasakan kasih Tuhan pada zaman Yesus disalib. Memang Jumat Agung ini berbicara tentang kasih yang sempurna. Nanti hari Minggu kita akan merayakan Paskah, itu berbicara tentang kuasa tanpa batas yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tapi di Jumat Agung ini, saya mau memberikan landasan agar kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Yang mau katakan amin. Saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik di atas kayu salibnya. Semua pertukaran itu terjadi. Dari pertukaran yang buruk menjadi baik, sakit menjadi sembuh. Kita yang dikutuk diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini saya akan sharing saudaraku tentang apa? Tentang keajaiban di Jumat Agung. Saya berdoa renungan ini bisa memberkati kita. Bisa memberikan kita sebuah pengharapan, cara pandang yang berbeda di Jumat Agung ketika Yesus disalib. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Kita baca bersama-sama. Perhatikan ayat demi ayat, kata demi kata. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus bukan mati karena disalib, tapi dia mati karena menyerahkan nyawanya. Yang setuju katakan amin. Karena dialah kehidupan, dia adalah kekekalan. Tidak ada yang bisa membuat dia mati, saudara. Tapi waktu dia menyerahkan, itu sebagai bukti dia 100% manusia, saudaraku, sama seperti kita. Tapi saudara ingat, perjalanan Yesus dari kelahiran, kehidupan, kematian, bahkan kebangkitan, bahkan nanti naik ke sorga, itu adalah gambaran kekristenan kita yang akan terus berjalan dan akhirnya kita akan naik ke sorga bersama dengan pencipta kita. Yang mengerti katakan amin. Kita buka ayat 47 selanjutnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, hari ini coba kita bayangkan kejadian ini. Bagaimana mencekamnya kejadian ini. Bagaimana menyedihkannya kejadian ini. Bagaimana ganasnya tentara Romawi. Bengisnya mereka memperlakukan Yesus orang benar yang tidak punya dosa. Dia diperlakukan tidak adil, dihina, ditelanjangi, saudaraku. Dan itu benar-benar sebuah perlakuan yang sebenarnya seharusnya kita yang menerima itu. Tapi semua diambil supaya apa? Kita, saudaraku, beroleh keselamatan hidup yang kekal. Bukan kita yang dihukum, tapi kita akan bersama-sama Tuhan ada di sorga, saudara. Nah, dari kisah ini ada beberapa keajaiban yang terjadi
di Jumat Agung ketika Yesus disalib. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya mau membahas secara cepat. Yang pertama saya katakan apa keajaibannya? Itu berbicara tentang mujizat yang tidak lazim. Sama-sama katakan mujizat yang tidak lazim. Sekali lagi, mujizat yang tidak lazim. Kita baca saudaraku Alkitab kita kembali di ayat 44 dan 45. Perhatikan ayat ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu perhatikan, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar. Saudara bisa bayangin jam 12 siang, matahari yang ada di atas kepala kita itu tidak bersinar. Tidak ada sejarahnya matahari memadamkan api dan terangnya. Tapi waktu Yesus itu disalib, tiba-tiba apa yang terjadi? Kegelapan itu meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Saudara, nggak pernah sebuah kejadian matahari itu berhenti bersinar. Ini sesuatu yang tidak lazim. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, di mana matahari berhenti bersinar. Kalau di zaman Yosua, di Gibeon, matahari pernah berhenti waktu mereka berperang. Itu pernah. Tapi kalau matahari berhenti bersinar, itu belum pernah sejarahnya. Itu cuman waktu zaman Yesus saja. Saudara, waktu saya baca ayat ini, merenungkan ayat ini, saya mendapati sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang saya sebut tadi, mujizat yang tidak lazim. Kita ada di muka bumi ini, itu sudah terbiasa dengan sebuah paradigma, pola pikir. Kita sudah mengerti banyak hukum-hukum lewat pelajaran yang kita pelajari waktu kita sekolah, saudara. Hukum matematika itu udah pasti, nggak boleh ada yang intervensi itu. Kita tahu hukum matematika 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 tambah 5 hasilnya 7. Tapi kalau kita masuk ke dalam Alkitab, hukum matematika itu tidak berlaku, saudara. Karena lewat 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus bisa memberikan 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Hukum gravitasi berkata, semua benda yang dilempar ke atas akan turun ke bawah karena gaya gravitasi. Tapi kalau kita baca di Alkitab, Yesus bersama Petrus pun bisa berjalan di atas air. Bahkan Yesus waktu naik ke sorga disaksikan 500 pasang mata. Dia bisa terbang, saudara. Dia bisa naik ke sorga. Ada banyak paradigma, ada banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Tapi kalau kita memandang salib hari ini, saya mau membawa kita masuk ke dalam hukum iman. Dan hukum iman ini ada di atas segala hukum yang ada di muka bumi ini. Dan di dalam hukum iman ini ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan, ada kuasa, ada keajaiban yang tanpa batas, saudara. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan. Saya berdoa level kita naik. Dan di masa pandemik ini saya mau katakan, kita butuh iman yang radikal. Supaya apa? Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang supranatural. Kita berjalan dalam keajaiban demi keajaiban. Orang berkata enggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Untuk berperang orang berpikir dibutuhkan senjata yang hebat, pejuang-pejuang yang tangguh. Diperlukan yang namanya kemampuan, strategi. Itu sebuah pengajaran, itu sebuah yang pasti untuk meraih kemenangan. Yosafat mengerti akan hal ini. Ketika dia menghadapi 3 bangsa yang besar, dia kecil bersama suku Yehuda, tidak ada pengalaman, tidak ada kemampuan, tidak punya alat peperangan. Tapi dia ada dalam hukum iman. Bukan hukum rimba, siapa kuat, dia yang menang. Saudara, tidak pernah sejarahnya dalam peperangan berperang hanya dengan nyanyi, musuh dikalahkan. Tapi saya katakan, kalau kita mau masuk dalam yang namanya mukjizat yang tidak lazim,
saudara harus naik ke level hukum iman ini. Saudara harus mengerti Yosafat hanya dengan memuji Tuhan, sebab Tuhan baik, dia bersyukur kepada Tuhan. 3 bangsa itu dikalahkan dengan cara yang ajaib. Tuhan melakukan penghadangan untuk melawan Goliat yang besar badannya, dengan seorang Daud yang muda yang kecil, tidak bisa pegang tombak, tidak bisa pegang panah, tidak bisa bermain pedang, cuman bisa memainkan ali-ali atau ketapel. Kalau secara tubuh pasti Goliat yang menang. Nggak ada kemungkinan dari pihak Daud. Tapi saudara tahu Daud itu punya iman yang radikal. Sehingga dia bisa berani berkata kepada Goliat, kamu ini orang yang tidak bersunat, jangan macam-macam. Karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Beruang, singa, aku babat habis. Apalagi orang yang tidak bersunat ini. Dia waktu menghadapi masalah, dia nggak pakai informasi dari luar. Abang-abangnya menakuti dia, Saul juga seperti itu. Orang-orang berbicara tentang kuatnya Goliat. Tapi iman yang radikal berbicara tentang kuatnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan. Bayangin satu lemparan anak kecil, anak muda, Goliat yang gagah terlatih perang. Saudara masuk akal nggak? Kena langsung mati. Seberapa kuat sih lemparan dia? Seberapa besar sih batunya? Tapi di balik semuanya itu, ada sesuatu yang tidak lazim, yang tidak bisa kita mengerti sampai hari ini. Tapi disitulah kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak kelihatan, itu bisa disaksikan seluruh bangsa Israel, bahwa ada Allahnya Daud yang tidak kelihatan, yang berperang gantikan dia. Saudara pernah bayangkan ketika Elia mengalami kelaparan? Kita berpikir bahwa harus orang yang menolong Elia. Tapi Tuhan mengirimkan burung gagak. Saudara tahu burung gagak? Burung yang rakus, tidak mungkin bisa berbagi. Burung yang hanya mengejar yang namanya daging, hal-hal yang busuk, itu dia makan. Tetapi burung gagak ini Alkitab mencatat setiap hari, saudara, pagi dan petang, itu mengantar roti bakar kepada dia. Saudara, kalau kita bayangkan hal ini, inilah kekristenan. Hukum iman ini semua bertolak belakang dengan hukum kebiasaan pola pikir apa yang diajarkan dunia. Bahkan yang lebih gak masuk akal, kalau kamu ditempeleng pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Wah, gak masuk akal, saudara. Tapi waktu Tuhan mengajarkan ini lewat karya salib, ada sesuatu yang tidak lazim pernah aku lakukan, Andre. Aku pernah membuat matahari yang seharusnya bersinar ada di atas kepala, itu bisa tiba-tiba redup mati apinya selama 3 jam. Supaya mereka tahu, Mazmur berkata, akulah matahari dan perisai itu. Akulah terang itu. Dia mau menunjukkan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, banyak kita orang Kristen itu seperti orang lumpuh di kolam Bethesda. Kita ada di gereja, kita ada di tempat mujizat itu terjadi. Si lumpuh ini 38 tahun ada di kolam Bethesda, duduk dan menunggu hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun, saudara. Alkitab mencatat selama 38 tahun dia tidak mengalami kesembuhan. Karena dia punya paradigma, cara berpikir yang berbeda. Dia ada di gereja, dia ada di kolam mujizat. Dia menyaksikan mujizat, tapi dia punya cara berpikir yang berbeda. Dia berkata kepada Yesus waktu Yesus tanya, mau gak engkau sembuh? Tuhan, dia berkata apa? Untuk terjadinya mujizat, kami menunggu malaikat Tuhan turun. Dan itu gak tahu kapan turunnya, bisa pagi, bisa malam, tengah malam, bisa sore, nggak menentu Tuhan. Sampai malaikat itu menggoncangkan air itu, baru nanti kalau kami duluan melompat masuk air, kami sembuh. Ada 2 hukum di situ. Yang pertama tidak pasti. Karena kapan saja nggak tahu kapan malaikat datang. Jadi hukum yang tidak pasti, bukankah ekonomi dunia itu tidak menentu hari-hari ini? Nilai saham tidak menentu, bisa naik, bisa turun, saudara. Itu hukum yang tidak pasti.
Dan dia juga memasuki hukum rimba. Siapa yang nomor 1 melompat, dia yang akan disembuhkan. Tapi Alkitab mencatat dia tidak pernah jadi yang terutama. Karena dia berpikir yang nomor 1 lah yang akan disembuhkan. Kita berpikir gini, dialah yang harus ditolong. Wajar Pak Ali diberkati. Wajar Pak Acuan diberkati. Wajar Pak Andre diberkati. Wajar mereka dipakai Tuhan. Kalau aku ini siapa? Aku ini cuma jemaat biasa. Sering kita punya pola pikir seperti itu. Kita membatasi kuasa Tuhan yang tidak lazim. Saya bisa berdiri menyampaikan kebenaran karena saya pun mengalami kuasa yang tidak lazim daripada Tuhan. Saya mengubah paradigma saya. Saya mulai berpikir Tuhan datang ke dunia ini bukan mencari orang sempurna hebat, tapi dia mencari orang yang berdosa dan yang mau melayani dia. Tuhan, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Kata Tuhan, Roh Kudus turun atas kamu. Hari ini kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan bisa ubah itu. Tuhan bisa lakukan hal-hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Setiap bulannya kita menerima berkat daripada Tuhan. Kita sudah bisa membayangin takarannya. Wah, inilah uang yang saya peroleh. Gak ada lagi pemasukan yang lain. Ini pas-pasan dalam hidup saya. Kalau engkau masuk ke dalam hukum iman, saudara, ada banyak pintu yang Tuhan akan bukakan dalam hidupmu. Engkau gak akan mengerti hal itu. Kenapa saya ngomong begini? Saya menyampaikan hal ini adalah sebuah pengalaman iman yang saya alami di tahun 2020 kemarin. Saya melihat di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kesusahan, Tuhan menyertai keluarga kami, Tuhan memberkati, dan apa yang gak mungkin bisa kami lakukan, itu bisa terjadi sampai selesai dengan cara yang ajaib. Saudara, Tuhan kita tuh dahsyat. Ayo kita mulai rombak cara berpikir kita. Karena inti sebuah ibadah, saudara tahu, waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan, Tuhan mau kita diperbaharui. Hati kita, hidup kita, cara berpikir kita. Supaya waktu kita keluar di tempat ini, waktu kita ketemu tembok penghalang, kita percaya kalau tembok Yeriko yang 6 meter bisa runtuh, menghalangi kehidupan saya memperoleh berkat, promosi daripada Tuhan. Tembok yang sama pun ketika aku memuji menyembah Tuhan, tembok itu akan roboh. Aku akan masuk dalam tanah perjanjian, mendapatkan penggenapan firman Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Ya, nanti saya akan kesaksian di akhir daripada sharing ini, saudara. Gimana saya mengalami bersama dengan keluarga sesuatu yang tidak lazim. Mungkin saudara sudah dengar ceritanya, ada yang belum. Bahkan beberapa bilang, kami simpang siur berita tentang Pak Andre. Tapi hari ini saya akan ceritakan secara detail supaya jadi berkat bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Jadi yang pertama saya katakan, keajaiban di Jumat Agung adalah mukjizat yang tidak lazim. Dia sediakan bagi kita waktu kita memandang salibnya. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia lakukan segala perkara bagi umatnya. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Kita lompat, saudaraku. Coba buka Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya mau membawa kita sisi yang lain. Ketika kegelapan terjadi di salib, saya mau kasih tahu, sebenarnya salib itulah titik nol. Di mana dunia ini kembali kepada titik nol, permulaan yang baru. Nah, kita lihat, saudara. Saya bacakan supaya kita dapat pengertian cara pandang yang lain. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, ini titik nol penciptaan dari muka bumi ini. Waktu disalib, itulah titik nol permulaan daripada kehidupan kita orang percaya. Saudara, saya dapatkan gini waktu saya renungkan 2 ayat tentang gelap gulita dan kembali ke titik nol di permulaan yang baru. Tidak ada yang lain untuk kita memperoleh mukjizat yang tidak lazim. Untuk kita hidup dalam kuasa tanpa batas. Saya katakan gini, hanya orang-orang yang hidup dalam kasih yang semula yang bisa memperoleh ini. Sekali lagi saya katakan, hanya orang-orang yang hidup dalam kasih yang semula yang bisa mengalami kuasa tanpa batas ini.
Kalau bahasa gembala kita Pak Sabta, orang yang mabuk roh, mabuk firman Tuhan. Saya kasih analoginya sederhana. Orang yang sedang jatuh cinta, dia tidak peduli dengan hambatan apapun. Mau hujan sederas apapun, kalau dia udah janji, udah kangen ketemu, dia akan lalui semuanya itu. Tanya aja Pak Ali. Orang zaman dulu nggak ada WA, nggak ada email, saudara. Yang ada Pak Ali pasti ngomong, gunung akan kudaki, selat Bangka akan kuseberangi, yang penting kita akan bersama. Nggak ada kata menyerah kalau orang jatuh cinta. Saudara, jangan sekali-kali menasihati orang jatuh cinta, apalagi menjelekkan pasangannya. Dia nggak akan pernah dengar perkataan kita. Orang jatuh cinta hanya mendengarkan perkataan orang yang dia cintai. Kita bisa percaya akan firman Tuhan sepenuhnya kalau kita jatuh cinta sama Tuhan. Dunia berkata nggak mungkin kamu sembuh, nggak mungkin kamu ditolong, nggak mungkin ada terobosan, ini susah. Tapi karena engkau jatuh cinta kepada Tuhan, engkau hanya percaya apa yang Tuhan katakan, bukan dunia katakan. Engkau akan hidup dalam hukum iman, bukan atas hukum yang ada di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Ini analogi yang sederhana. Ayo kembali ke kasih yang semula, karena inilah landasan yang membuat kita kuat. Saudara ingat gak pertama kali saudara bertobat? Saya ingat pertama kali saya bertobat. Ada banyak hal sepertinya waktu berdoa gampang sekali doanya dijawab. Padahal doanya belepotan. Melayani dengan sederhana, gampang sekali hadirat Tuhan turun, masuk dalam hadirat Tuhan. Doakan orang, wih sepertinya gampang sekali sembuh. Itu waktu masa-masa kita di dalam kasih yang semula. Ada banyak keajaiban yang bisa kita ceritakan. Tapi berjalannya waktu, proses kehidupan, ada banyak mungkin kontaminasi yang masuk dalam hidup kita. Sesuatu yang negatif mempengaruhi kita, baik lewat berita yang kita baca, belum lagi ketakutan, kekhawatiran menguasai kita. Sehingga apa yang terjadi, benih-benih iman itu, benih-benih pengharapan itu mulai dikalahkan oleh benih-benih yang daripada luar itu. Sehingga kita tidak percaya, iya sih, Pak terima kasih doanya Pak. Tapi bisa nggak Tuhan sembuhkan saya ya? Bisa nggak Tuhan tolong? Ada banyak pertanyaan yang kita keluarkan, ada banyak argumentasi dari setiap firman yang kita dengar. Padahal sebenarnya kalau kita hidup dalam cinta yang mula-mula, ketika Tuhan berkata gini, kamu bangkit, kamu sembuh, kita nggak ada bantahan, kita sepenuhnya 100% kita percaya aku sembuh. Walaupun nggak mungkin lah kamu harus begini-begini, sembuh. Itu yang kita pegang kalau kita jatuh cinta sama Tuhan. Kembali ke kasih yang semula. Jadi salib itu adalah titik nol dimulainya daripada kehidupan yang baru. Dan kalau kita mau melihat sesuatu yang tidak lazim, kembali kepada kasih yang semula, saudara. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali engkau nangis waktu engkau menyembah Tuhan? Apakah tadi waktu duduk engkau nyanyi, karena salibmu aku hidup, engkau meneteskan air mata? Iya Tuhan ya. Siapa aku Tuhan? Bisa sampai hari ini, hingga ada yang bisa saya banggakan ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Itulah hari di mana engkau sedang jatuh cinta kembali kepada Tuhan. Engkau datang sini bukan mengamati, menilai, melihat, menyaksikan, tapi engkau harus mengalami kasih di balik salib yang dahsyat itu, saudara. Supaya apa? Waktu engkau kembali, engkau masuk kepada alam supranatural, hukum iman itu. Dan engkau akan berjalan di dalam keajaiban demi keajaiban, kemuliaan demi kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Apa keajaiban yang kedua? Yang kedua, saya katakan terbukanya akses untuk menghadap hadiratnya. Lihat ayat yang ke-45 yang B. Dan tabir bait suci terbelah dua. Tabir ini sebuah kain yang besar. Ini yang membatasi antara tempatnya Tuhan dengan tempatnya kita. Artinya hidup kita itu, saudaraku, ya, hidup kita itu berbeda. Hidup kita itu nggak bisa langsung masuk ke dalam hadiratnya. Hidup kita itu dibatasi oleh tirai itu.
Saya katakan tirai itu bisa saja agamawi, ritual. Karena Imam Zakaria waktu itu sempat dapat jatah untuk masuk ke bait Allah. Sampai dia bisu keluar dari bait Allah. Yang boleh masuk ketemu Tuhan di dalam ruang kudus, itu hanya imam, dan itu cuma sekali setahun. Disitulah kita, orang Israel, orang Yahudi menitip doanya, tolong ya doakan saya. Dan dia masuk ke sana untuk menghadap Tuhan membawa. Tetapi orang-orang yang lain itu hanya bisa di luar. Sampai akhirnya Yesus disalib. Tiba-tiba kain itu robek, saudara. Dan semua yang menjadi penghalang, semua yang membatasi kita untuk menerima hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu dibuka bagi setiap kita. Saudara, kalau kita mengerti tentang hal ini, sebenarnya lewat salib inilah kita mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita sudah dilayakkan untuk kita menghadap Tuhan dengan keberanian. Kita bisa menemukan kasih karunia-Nya di dalam ruang kudusnya itu. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kita. Entah intimidasi iblis, entah aturan apapun, dimanapun, kapanpun, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, sehingga Ibrani 4 ayat 16 berkata begini, saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi waktu itu terkoyak, Tuhan berikan kita keberanian. Lewat darahnya kita yakin kita sudah diampuni, dibenarkan. Dan kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita bisa meninggikan Dia. Dan Dia bisa memberikan wajahnya, kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Dia bisa menikmati kita secara langsung. Nggak perlu satu orang mewakili. Tapi kita sendiri pun sekarang di rumah, di mobil, dimanapun, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Saudara kalau mengerti tentang kebenaran ini, kalau saudara dibukakan tentang pewahyuan hadirat Tuhan, ada banyak hal yang rahasia di dalam hadirat Tuhan itu. Tapi saya catat 3, saudara. Apa yang terjadi jika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, saya katakan segala berkat disediakan. Efesus 1 ayat yang ketiga berkata begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus, baca sama-sama, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam, kata di dalam sorga itu bahasa aslinya hasyamaim, hadirat Tuhan. Jadi di hadirat Tuhan, Tuhan menyediakan segala berkat-Nya. Saudara mungkin pernah dengar kesaksian di dalam hadirat Tuhan di sorga itu ada namanya storehouse. Disitulah ada gudang penyimpanan yang namanya organ-organ tubuh. Artinya kalau organ tubuh kita rusak, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa ambil organ tubuh itu dan kita berkata, masuk dalam tubuhmu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ginjal berubah menjadi ginjal yang baru. Tapi itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya karya Yesus di kayu salib, keajaiban yang Dia lakukan, Dia robek ritual, Dia robek agamawi, supaya semua orang bisa langsung menghadap Dia. Dan kalau orang bisa menghadap Dia langsung, yang pertama, segala berkat disediakan. Damai sejahtera Dia sediakan. Sukacita Dia sediakan, saudara. Coba lihat selanjutnya yang kedua. Saya katakan disingkapkannya rahasia ilahi kalau kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan, di dalam hadirat Tuhan akan disediakan. Kalau terjemahan daripada Strong Bible, itu bagus sekali. Di dalam hadirat Tuhan, di atas gunung ini, semuanya itu diperlihatkan. Itu bahasa terjemahan aslinya. Kapan waktu Abraham mempersembahkan korban, worship di hadapan Tuhan. Dia masuk dalam hadirat Tuhan, ketemu Tuhan. Alkitab mencatat di atas gunung ini, di dalam hadirat Tuhan semuanya terlihat. Paulus
dia pernah ngomong kepada nahkoda kapal dan orang-orang ada di kapal. Dia diberikan rahasia ilahi dalam sebuah perjalanan. Dia ngomong, kita jangan teruskan perjalanan, ini cukup berbahaya loh. Karena saya melihat di depan sana nanti akan ada angin sakal. Dan ini akan merugikan kita, bahkan semua orang yang ada di kapal ini akan mati. Itu belum terjadi. Tapi Paulus itu udah ngomong sama nahkoda kapal, bahkan orang di sekitarnya. Tapi Alkitab mencatat, semua mereka tidak percaya mengabaikan perkataan daripada Paulus. Apa yang membuat Paulus bisa tahu akan terjadi angin sakal? Dia di dalam hadirat Tuhan waktu dia berdoa, Tuhan singkapkan rahasia ilahi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena kebebalan, kekerasan kepala, mereka berjalan, Alkitab mencatat, tiba-tiba datanglah angin sakal dan membuat kapal mereka karam. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara akan bisa tahu orang ini motivasinya waktu dekat dengan saudara benar enggak? Atau ada modus lain? Kalau saudara sering masuk hadirat Tuhan, saudara ketemu dengan siapa, saudara bisa tahu. Kalau aku ambil keputusan ini dengan orang ini, saudara bisa rasakan ada sesuatu yang enggak enak nih. Saya katakan itu bisa membedakan roh. Tapi saudara enggak bisa ngomong sama siapapun sampai hal itu terjadi. Iya ya, Tuhan udah berikan saya rahasianya. Jangan lakukan ini, ayo buat ini. Kadang dalam kita menghadapi orang yang sulit, saya seringkali menghadapi orang yang sulit. Gimana nih menghadapi orang ini besok? Tapi waktu itu malam itu masuk hadirat Tuhan, sepertinya Tuhan kasih strategi. Nanti kamu ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Masalah itu selesai. Saya coba lakukan itu, ternyata benar. Seperti apa yang Tuhan bukakan. Waktu kita lakukan, rasa itu membawa kita kepada kemenangan, perlindungan Tuhan yang ajaib. Itu dalam hadirat Tuhan. Makanya dalam hadirat Tuhan ada banyak nasihat. Dan Mazmur 73 berkata, nasihat Tuhan itu akan mengangkat kita. Membawa kita naik lebih tinggi lagi. Nah yang ketiga, apa dampak dari hadirat Tuhan? Ini seorang pemuji penyembah namanya Bani Asap. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Perhatikan ayat ini. Jadi dia mau mengetahui sesuatu yang terjadi, itu dia nggak tahu sama sekali. Gimana ya, kok bisa begini ya? Nih ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini Bani Asap ini hampir meninggalkan Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat pertama, dia sempat ngomong ini, sia-sia aku mempertahankan hatiku yang tulus. Toh orang dunia, orang fasik, itu lebih mujur, lebih sehat, lebih gemuk. Mungkin kita seperti masa pandemik, kok banyak orang Kristen hamba Tuhan yang meninggal ya di masa pandemik. Sementara orang dunia yang gak social distancing, kok mereka aman-aman saja tuh. Kita gak akan mengerti, gak akan paham, sampai kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dia frustasi, dia kecewa, dia mau tinggalkan Tuhan. Itu menjadi sebuah yang kerumitan dalam kehidupan dia. Dan dia mengambil keputusan, gak ada tempat yang lain. Dia masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu dia masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan memperlihatkan kesudahan daripada mereka. Hari ini mereka nikmatin, tapi mereka tidak sampai kepadaku dan bersamaku. Tapi kamu yang hari ini sepertinya hidup dalam penderitaan, aku siapkan mahkota kehidupan bagi kamu. Tiba-tiba dia berubah, dia tulis sebuah mazmur yang fenomenal. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagia, Tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kenapa Daud itu suka memuji menyembah Tuhan? Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, yang ketiga kita akan menemukan hikmat. Alkitab mencatat di dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari Daud itu masuk dalam hadirat Tuhan. 7 kali dalam sehari. Di ayat ke-98, 99 dan 100 dari pasal 119, dia itu bisa ngomong gini, aku tuh lebih bijaksana, lebih pintar daripada musuhku. Aku tuh lebih mengerti daripada guru-guruku.
Bahkan aku tuh lebih berhikmat daripada orang-orang tua yang mengajariku. Seorang anak muda bisa berkata seperti ini. Apa rahasianya? Semakin saudara sering masuk dalam hadirat Tuhan, semakin banyak hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk memutuskan segala sesuatu, kita bertindak hati-hati dan bijaksana. Untuk melakukan apapun, saya percaya kita akan melakukan dengan ketepatan. Karena apa? Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap kita. Ini keajaiban yang kedua. Tirai bait Allah itu terbelah dua. Artinya apa? Kita diberikan pintu masuk keberanian untuk kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu akan membawa kita mengalami penyingkapan rahasia daripada ilahi. Di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh hikmat. Di dalam hadirat Tuhan kita disediakan segala berkat. Yang terakhir saudara, apa keajaibannya? Saya katakan ini kasih tanpa syarat, kasih agape. Kita lihat ayat ke-47. Saudara lihat keajaiban di Jumat Agung. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang. Saudara tahu kepala pasukan bukan orang Yahudi tapi Roma. Kepala pasukan inilah yang menggerakkan pasukan untuk apa? Tusuk lambung Yesus, seret dia. Itu kepala pasukan. Dia bukan orang yang bersunat. Tapi di Jumat Agung itu ada sebuah keajaiban. Orang yang memimpin penyalipan. Orang saudaraku yang menuntun semua orang. Sampai Yesus sampai di Golgota. Orang ini bisa berkata apa? Sungguh orang ini adalah orang yang benar. Saya katakan inilah keajaiban yang ketiga. Kasih tanpa syarat. Kasih agape, enggak masuk akal. Ini pesan yang bagus bagi kita, saudara. Siapapun kita di tempat ini, apapun latar belakang. Kita udah gagal, kita udah jatuh, udah jauh. Tuhan itu enggak pernah memandang itu sebagai sebuah akhir kehidupan. Tapi ketika kita ada di tempat ini mau kembali kepada kasih Tuhan. Tuhan itu akan menerima kita seperti dia menerima anak yang hilang. Dia terima apa adanya. Bukan cuma dia terima, tapi dia berikan yang terbaik kepada anak yang hilang itu. Saudara, Tuhan mau lewat salib ini. Yuk kita kembali kepada kasih Tuhan yuk. Kita lihat kasih yang agape itu yang tidak masuk akal. Yang menerima kita hari ini. Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Setiap kali hari Jumat, setiap kali saya lihat jam 1 siang, saya selalu teringat akan pengalaman dan kejadian yang kami alami, yang saya alami. Sebulan setengah yang lalu, di awal dari bulan Februari, saya itu sempat khotbah di ibadah Sabtu, live streaming, judulnya itu tentang perjalanan di Emmaus. Saya khotbah, saudaraku, di Menara Doa Online. Di perjalanan itu, di dalam khotbah itu saya bercerita. Intinya begini, menggambarkan bahwa Yesus itu selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Khususnya waktu kita susah. Khususnya dalam keadaan sulit, Tuhan itu gak pernah meninggalkan. Jadi waktu saya ngomong tentang begini, saudara lihat Daud, saya katakan. Daud itu berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, Tuhan menyertai aku. Saudara lihat, saya katakan, Daud disertai Tuhan di lembah kekelaman loh. Terjemahannya itu lembah bayang-bayang maut. Yang kedua saya katakan, lihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Disuruh masuk dalam dapur api, dia masuk. Tapi waktu dia masuk, sehelai rambutnya tidak ada yang gosong. Tapi orang bisa menyaksikan di dalam dapur api itu, ada Tuhan menyertai mereka. Ini saya buka, tapi saya udah cerita sama istri saya dan beberapa teman. Waktu saya ngomong begitu, saudara tahu, Roh Kudus tuh ngomong di hati saya begini. Aku akan bawa kamu berjalan dengan aku, masuk dalam dapur api. Saya nggak ngerti, saya diam. Pulang itu terngiang-ngiang di hati saya. Kok Tuhan mau bawa saya jalan dapur api? Tapi saya tahu, Tuhan akan sertai, Tuhan akan luputkan. Tidak ada selai rambut pun itu gugur, terbakar. Saudara tahu, setelah beberapa hari saya ngomong sama istri saya.
Kamu tahu, saya bilang begini sama dia. Saya udah tahu, tiba-tiba beberapa besoknya saya dapat, sepertinya saya kena COVID-19 ini. Tuhan akan bawa saya kepada pengalaman ini, supaya saya bisa merasakan bagaimana orang-orang yang kena berjuangnya, baik secara fisik maupun bagaimana perjuangannya psikologis mereka. Saya akan tahu. Terus saya ngomong sama istri saya pagi. Saya bilang begini, ini ada istri saya, nanti kalau saya kena COVID, aku akan tinggalkan kalian. Aku akan ngekos, aku akan cari tempat penginapan, aku akan berjuang bersama Tuhan di sana sampai aku sembuh. Saya ngomong sama istri saya, itu belum saya kena COVID. Tapi saya udah tahu Tuhan sedang membawa. Saya berpikir cuman saya yang akan kena COVID. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba badan saya ini tidak menentu. Kepala mulai di dada saya, segala macam. Saya lihat istri saya, uring sudah mulai, saya lihat mata anak saya. Wah, sepertinya kita ada kena sakit ini. Tiba malam harinya, saya nggak bisa ceritakan secara detail, jam 11 malam, disitulah saya tahu, saya ini kena COVID nih. Karena saya udah rasakan sesuatu yang benar-benar berat. Dan besok paginya saya ambil keputusan, kita swab ya. Kalau memang benar saya akan pergi dari rumah ini, saya akan berjuang, kalian di rumah saja. Waktu di swab saudaraku, ternyata kami bertiga, saya, istri, dan anak saya, itu positif COVID-19. Langsung istri saya waktu lihat hasil kita positif, istri saya bilang gini, dengan senyumnya, kena juga akhirnya kita ya. Dan saya mulai ingat firman Tuhan itu, Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang. Oh, saya tahu saya, istri, dan anak saya. Akhirnya kami ambil keputusan, ya udah anak saya yang nggak kena, langsung kita titip ke orang. Itu memang perjuangan yang berat, saudara. Itu tepat hari Rabu. Dan mulai hari Rabu itu, disitulah perjuangan kami dimulai. Kami doa, kami muji nyembah di rumah, nggak ada yang bisa kami lakukan, kita berjuang. Saya berjuang, rupanya istri saya cerita, dia begitu cemas dengan saya. Karena ada banyak orang mati kena COVID, dia berpikir saya juga akan mati. Mama saya udah nangis, udah ketakutan, aduh matilah anak saya ini, yang berkhotbah hari ini. Orang telepon saya, ingat di hari ke-7, di hari ke-8, kamu harus kuat Andre. Kenapa? Disitulah puncak, kamu akan sesak napas katanya. Tapi kamu harus bertahan, dia bilang begitu. Wih, horor nih. Itu seperti pujian yang diciptakan istri saya tadi. Tali-tali maut melilit hidup saya. Sudah malam saudaraku, saya lihat istri saya kasihan sampai jam 2, jam 3 pagi. Wah, itu berat saudara. Saya berjuang, saya harus sebagai laki-laki saya harus, walaupun saya kena, saya harus layani mereka, saya harus berjuang, kita harus sembuh nih. Besok paginya dapat kabar anak saya yang kecil, itu tiba-tiba gak nafsu makan, rupanya kena gondongan yang saya titip. Wah, saya tahu, dapur api ini sedang dipanaskan 7 kali lipat. Ditambah pergumulannya, wah itu buat hati saya sepertinya, Tuhan, ini benar-benar berat ini Tuhan, melalui semua ini. Tapi setiap hari kami tuh ikut menara doa, lewat Zoom, malam saya dengar khotbah, ibadah, pokoknya nggak ada, pokoknya segala macam. Mungkin saudara yang pernah kena COVID dan sembuh, saudara tahu bagaimana susahnya, beratnya, gimana sakit kepalanya, gimana merasa saya nggak bisa cerita itu. Nanti kita sesi pribadi aja. Sudah, saya lewatin itu. Di hari Jumat, saudara. Di hari Jumat setelah menara doa online jam 10.11, lewat Zoom, kami makan, terus jam 12 lewat itu, saya itu lanjut doa di ruang keluarga. Saya nyanyi lagu ini, saudara. Saya nyanyi lagu ini. Itu pas jam 1 kurang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan menyala. Oh tiada ku gelisah pada masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam
tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Saya nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Saya duduk, saudaraku, saya nyanyi sampai saya neteskan air mata. Saudara tahu apa yang terjadi? Tepat jam 1 siang itu, waktu saya tutup mata, tiba-tiba saya lihat sesosok kaki jalan di samping saya. Saya tahu ini Tuhan. Langsung saya berlutut, saudara. Saya pegang, saya sujud, saya nangis, saudara. Saya nangis sejadi-jadi, saya pegang kaki Tuhan dan saya lihat dalam alam kaki itu berlobang dan saya nangis. Saya tahu berapa banyak air mata itu. Istri saya mungkin dengar tangisan saya itu seperti benar-benar meraung-raung saya ketemu kaki Tuhan. Itu pas di hari yang ketiga. Kami kena COVID. Saya nangis, Tuhan. Saya katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan, aku nih anakmu Tuhan. Aku nih hambamu Tuhan. Sampai saya nangis Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Saya nangis. Terus saya neteskan air mata sepertinya saya sedang membasuh kaki Tuhan dengan air mata saya. Tiba-tiba di dalam alam roh itu, Tuhan pegang pundak saya. Dia pegang pundak saya rasakan tangannya pegang pundak saya. Langsung dia pergi. Langsung saya bangkit, saya ngomong sama istri saya buka kamar. Tuhan datangin aku. Tuhan ketemu dengan aku. Kita sembuh, saya katakan. Kita sembuh. Sudah. Itu cuman sebuah pengalaman yang singkat. Tiba-tiba mulai hari ketiga itu berubah. Saya dapat firman di dalam Hosea, coba buka. Hosea pasal yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Perhatikan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saya dapat firman Tuhan ini tentang kuasa kebangkitan. Bahwa di hari ketiga ada roh kehidupan yang akan membuat saya sembuh. Besoknya saudara, langsung saya telepon salah satu pengerja kita dokter. Dokter Haris, saya bilang gini, Dek, abang mau swab lagi. Saudara tahu nggak dokter Haris itu ngomong sampai sini? Bang, nggak bisa lah bang. Terlalu cepat bang, abang baru positif, kok langsung sih di swab? Ya saya mengerti ilmu kedokteran, semua penemuan mereka, uji coba mereka, dan saudara udah tahu, udah baca lah, saya percaya ada masa inkubasi, butuh 14 hari begini, banyak saudara mungkin udah lebih tahu daripada saya. Saya bilang gini, Riz, saya tuh ketemu Tuhan kemarin, Tuhan sembuhkan saya, dia jamah saya. Dia masih agak belum bisa menerima karena dia dokter. Jangan bang kecepatan. Saya bilang saya mau swab. Kita coba, kita buktikan. Saya mau lihat firman ini. Tuhan kita sembah tuh ajaib. Kalau orang bilang harus 14 hari, setelah itu 14 hari lagi sembuh. Tapi saya percaya Tuhan bisa lakukan itu. Saya mau berjalan dalam supranatural karena saya mau punya cerita sama Tuhan di tahun 2021 ini. Akhirnya dia, saudaraku, dengan keadaan galau, percaya nggak percaya, ya sudahlah. Kalau abang memang mau seperti itu. Di hari kami mau swab, saudara tahu nggak? Rupanya dia dibangunkan Tuhan gelisah. Dia cerita, bang aku nggak bisa tidur, mikirin abang, aduh terlalu konyol abang ini. Masa sih mau swab terlalu cepat katanya. Akhirnya aku doakan. Waktu aku doakan, aku mau sepakat dengan abang. Iya, aku mau percayalah kuasa Tuhan daripada ilmu apapun. Akhirnya setelah di swab, saudara tahu, kami swab bertiga. Karena tiba-tiba waktu pertemuan itu badan saya mulai kuat, mulai segar. Saya coba angkat galon. Terus saya coba naik sepeda 10 kilo setelah perjumpaan itu. Saya nggak sesak lagi, nggak ada lagi menyut-menyut di dada saya. Sepertinya semua udah berubah. Pas kita di swab, saudara tahu apa yang terjadi? Kami dinyatakan negatif COVID-19. Dan mulai perjumpaan itu, saudara tahu apa yang terjadi? Sedikit penciuman mulai muncul, indera perasa mulai muncul, sakit kepala, semuanya mulai hilang. Dan akhirnya sempurna. Saya bilang gini, untuk meyakinkan pemirsa di rumah, saya bilang gini, kita swab 3 hari lagi. Oke bang, dia sukacita, benar ya, ajaib ya. 3 hari kita swab lagi. Dan Tuhan nyatakan, benar negatif. Tuhan bisa lakukan dengan cara yang ajaib.
Walaupun bagi orang, perhitungan orang, begini prosesnya. Tapi saya percaya, kami Tuhan penyembah, kami hamba Tuhan, kami hidup harus di atas rata-rata, kami hidup atas perkataan Tuhan, bukan manusia. Dan Tuhan tunjukkan kasih setianya, dan Tuhan lakukan itu. Setiap hari jam 8 istri saya itu di studio itu nyanyi. Dia buatlah satu lagu, saudara. Rupanya dia udah ketakutan, dia udah cemas. Dia udah gak tahu mau gimana. Rupanya dia cemaskan saya dan keluarga. Gimana nih nanti suami saya gitu loh. Masa dia harus jadi janda muda gitu, saudara ya. Mungkin dia berpikir begitulah ya. Gak ada lagi yang sayang saya seperti suami saya yang mungkin tidak sempurna tapi baik hati. Mungkin seperti itulah. Ya muji diri sendiri gitu, saudara. Akhirnya dia tulis lagu ini yang diputar tadi. Di hadiratmu aku sembuh, di hadiratmu aku pulih, di hadiratmu aku tenang, di hadiratmu ku percaya, di hadiratmu aku katakan saudara, di hadiratmu aku pulih, amin, di hadiratmu aku tenang, di hadiratmu ku percaya, ku percaya. Mari angkat tangan saudara, pujian ini. Di hadiratmu aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Amin. Di hadiratmu aku di hadiratmu ku percaya. Perjumpaan itu, beberapa hari kemudian gembala kita Pak Sabta tuh telepon saya. Dia telepon, kita ngobrol, dia doakan. Setelah itu dia bilang begini, Dre, hari Jumat yang kemarin, aku tuh rasakan hadirat Tuhan begitu kuat waktu berdoa. Aku berdoa seperti ini, Dre. Saya belum cerita loh sama dia. Tuhan temui Andre dan keluarganya. Tuhan datangi Andre dan keluarganya, sembuhkan mereka. Itu pagi hari, saudara. Saya bilang, Pak, tahu nggak? Di Jumat siang jam 1, Tuhan datangin saja. Dia kaget. Hah? Saya lihat Tuhan secara nyata, kakinya datang melangkah dan saya sujud, saya menangis. Langsung gembala kita berkata, kamu udah sembuh? Iya Pak, saya sembuh Pak. Dan Tuhan sembuhkan saya. Dan istri saya tulis lagu ini. Ini akan jadi warisan iman, pengalaman. Tapi di balik saudaraku, daripada waktu kami diisolasi, saya tuh tiba-tiba dengar kabar, karena kami titip anak kami sama orang bantu juga untuk jaga, saudara ya. Tiba-tiba saya dengar anak saya, Zoe yang paling besar itu cemberut, nangis. Tiba-tiba dia keluar dari rumah Pak Samuel, lari. Kami titip juga di rumah Pak Samuel, pindah-pindah saudara. Anak saya itu lari ke rumah ipar saya, dia nangis. Saya dengar itu, istri Pak Samuel bilang, itu Zoe nangis. Gak tahu kenapa. Saudara, di kamar siang itu saya telepon dia. Saya bilang gini, Nak, kenapa nak? Saudara tahu gak? Dia bilang begini. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia bilang begini, Papi, aku mau pulang, Papi. Papi, aku mau pulang, aku gak tahan. Aku kangen sama Papi.
Itu untuk pertama kali seumur hidup anak saya ngomong begitu. Dan di kamar itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku mau ketemu sama keluarga, kami harus bersatu segera. Tapi lewat peristiwa itu saya tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan jauh dari Bapaknya, dari hadirat Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan kita akan stres, kita akan frustasi. Seindah apapun dunia, tetap hadirat Tuhan lebih indah. Saya bilang sama istri saya, kita sembuh. Setelah kita swab nih yang kedua, kita langsung bawa anak kita. Karena saya tahu waktu Tuhan hadir, rumah saya pun itu disterilkan dari COVID-19. Entah pegang daripada gagang pintu, tangga naik, semua ruangan itu steril saya bilang. Sebagai bentuk iman kita bawa. Setelah kami negatif kedua langsung bawa, saudara. Sampai sekarang kami sehat kuat dan Tuhan itu terbukti. Hadirat Tuhan melenyapkan ketakutan. Kami berkumpul, tiap hari kami beribadah di rumah sampai hari ini. Dan kesaksian ini, saudaraku, menjadi sebuah pengalaman iman yang kami alami. Saudara bertanya, kemana selama 5 minggu? Ada berita-berita begini, tapi hari ini saya bersaksi tentang hal ini. Ada istri saya, saudaraku. Saudara tahu kami ini ngalamin sesuatu yang ajaib. Istri saya ini udah disteril, saudara. Gak mungkin hamil. Saudara bisa tahu, sampai dokternya itu kaget nih, Pak, sudah diikat 6, Pak. Sudah dipotong, Pak. Tapi istri saya tuh yang membuat saya berjuang dalam kondisi hamil, dia harus kena COVID, saudara. Saya berpikir anak saya ini bakal begini dampaknya segala macam. Tapi akhirnya Tuhan yang dahsyat. Semua tidak ada satupun yang rusak sedikit pun. Tapi hadirat Tuhan itu saya bisa rasakan hari ini. Tuhan kita tuh nyata, saudara. Lewat salib ini, saya mau ayo kita kembali yuk. Kita ngomong, Tuhan, aku kangen sama Tuhan. Kita menderita, saudaraku, di masa pandemi ini di luar Tuhan. Kita curiga, kita takut, kita jadi orang yang paranoid, kita punya pola pikir yang salah, kita jadi orang yang pesimis. Itu tandanya kita ada di luar rumah Bapa. Tapi waktu kita kembali kepada hadirat Tuhan, di hadirat Tuhan itu saya katakan ada rahasia ilahi, ada segala berkat Dia siapkan bagi kita. Mari hari ini, saudaraku, mungkin saya minta 5-10 menit kita datang sama Tuhan. Kapan terakhir engkau dijamah, meneteskan air mata berkata, Tuhan, aku kangen sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah hari terakhir engkau jatuh cinta sama Tuhan. Tapi hari ini semua kita di hall AB, di atas semuanya, yuk kita datang sembah Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Oh Rabaya Shandara. Di hadirat-Mu aku sembuh. Di hadirat-Mu Aku pulih. Di hadirat-Mu aku tenang. Di hadirat-Mu ku percaya. Di hadirat-Mu aku sembuh. Di hadirat-Mu aku pulih. Di hadirat-Mu. Mari angkat tangannya, saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus. Saya berdoa biarlah kasih Allah dicurahkan, membawa saudara kembali. Ku percaya, ku percaya. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku sembuh. Di hadirat-Mu aku pulih. Di hadirat-Mu aku tenang. Di hadirat-Mu ku
aku rasakan hadirat-Mu begitu kuat pagi hari ini. Dalam ibadah Jumat Agung ini ya Tuhan, doaku sebagai hamba-Mu, Tuhan jamah setiap hati yang ada di tempat ini. Aku mohon Tuhan, bawa kembali ya Tuhan kepada-Mu. Kembalikan kami kepada kasih yang semula ya Tuhan. Kuasa salib-Mu ya Tuhan. Kuasa salib-Mu menjamah kami. Terus saudara masuk. Jamah setiap hati. Jamah. Sentuh ya Tuhan bagian kami yang paling dalam, agar kami masuk dalam kuasa yang tanpa batas itu ya Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan itu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari kita angkat roti kita, saudara. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salib-Mu ku hidup. Kami ada karena salib-Mu. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari kita angkat roti di hadapan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita di hadapan. Ucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih. Sembah Dia saudara. Saudara terima berkat salib. Saudara terima kasih Tuhan yang sempurna mengalir hari ini. Haleluya. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious.
berdoa bawa kami di hari ke depan untuk kami mengalami kuasa kebangkitan, berkat daripada Paskah itu. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, sebelum kita terima berkat, kalau saudara digerakkan Tuhan untuk membawa persembahan yang terbaik di bawah salib Tuhan, saudara bisa bawa sebagai ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak hal-hal yang tidak lazim yang Tuhan akan kerjakan. Kita berada tepat di awal daripada bulan April ini. Saya berdoa hari, minggu, bulan yang akan kita lalui ke depan, itu akan penuh dengan keajaiban. Saya berdoa saudara diberkati, dilindungi Tuhan. Saudara sehat, saudara dipakai Tuhan. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai siang hari ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita dari permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.